Selamat pagi semua anak-anak didik Miss. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mari kita dengarkan video penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang limbah. Limbah itu terbagi atas dua, yaitu limbah organik dan limbah non-organik. Di mana limbah organik itu limbah yang dapat diperbarui atau dapat terurai. Sedangkan limbah non-organik adalah limbah yang tidak dapat terurai atau diperbarui. Berikut ini perhatikan contoh dari limbah organik dan juga limbah anorganik. Lihatlah perbedaan dari kedua limbah tersebut. Selain dari dua limbah tersebut, ada limbah berbentuk bangun datar, di mana limbah berbentuk bangun yang berdimensi dua, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan juga lebar, sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan bangun yang tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain adalah daun, kertas, can perca, dan plastik. Nantinya, limbah berbentuk bangun datar tersebut dapat kita jadikan suatu kerajinan seperti gambar berikut. Ada gambar tas dari plastik-plastik bekas, ada mobil-mobilan dari kaleng minuman, ada bunga dari bahan dedaunan kering, serta celengan ataupun mainan. Kita masuk ke perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang pertama adalah ide dan peluang usahanya harus ada. Bagaimana menganalisis peluang usaha? Yaitu yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha apa yang akan kita pilih. Yang ketiga, jenis usaha apa yang akan ditekuni. Yang keempat, informasi usaha yang akan diterima. Dan yang terakhir adalah ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Lalu, ada metode dalam pemetaan potensi usaha, yaitu menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal, yaitu Strength dan Weakness, dan eksternal, Opportunity dan Threat perusahaan. Analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik, kemudian dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingan. Ada beberapa langkah menganalisis peluang usaha. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha, yang terdiri dari analisis kelayakan teknis, analisis peluang pasar, menentukan segmen pasar, sumber informasi pasar, uji coba menjual, serta studi kelayakan pasar. Yang kedua, yaitu analisis kelayakan finansial. Penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional, serta penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Dan yang langkah terakhir adalah membedakan persaingan. Langkah kedua dalam perencanaan adalah sumber daya. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya, manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan, atau biasa kita sebut dengan 6M. Perhatikan 6M berikut. Yang ketiga adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan, yang terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, serta pajak. Keempat adalah perencanaan pemasaran usaha kerajinan, yang mana terdiri dari memahami seni menjual, menetapkan harga jual, menganalisis kepuasan pelanggan, serta promosi. Nah, perhatikan penjelasan-penjelasan berikut mengenai langkah keempat ini. Berikut penjelasan penetapan harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga jual yaitu pertama, biaya bahan baku dan suplainya. Yang kedua, biaya overhead. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Penentuan harga jual produk juga ditentukan dengan 3 cara, antara lain berdasarkan harga pasar, berdasarkan biaya, serta berdasar titik impas.
Penjelasan mengenai metode dalam menganalisis kepuasan pelanggan yaitu pertama menggunakan sistem keluhan dan saran, yang kedua survei kepuasan pelanggan secara berkala, dan yang ketiga ghost shopping atau mystery shopper. Terakhir, penjelasan tentang promosi. Promosi dapat dilakukan dengan cara penjualan personal, yang kedua dengan melakukan iklan atau advertising, yang ketiga promosi penjualan, keempat publikasi, kelima sponsorship, yang keenam komunikasi di tempat konsumen yang hendak membeli. Segitu saja penjelasan tentang materi hari ini. Misa harap kalian dapat mengerti dan memahami, serta catatlah dalam buku catatan kalian dengan rapi.